Hidrogen peroksida memang bukanlah pupuk yang mengandung nutrisi khusus. Kandungannya hanya terdiri dari hidrogen dan oksigen. Umumnya, digunakan untuk sterilisasi lahan. Kalau digunakan untuk sterilisasi, H2O2 yang dibutuhkan adalah 6 mili per liter air. Selain untuk itu, H2O2 ini bisa buat apa saja? Berikut ini, cara pakai hidrogen peroksida untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanian. Untuk perawatan tambahan, H2O2 bisa digunakan dalam dua manfaat. Pertama, H2O2 bisa membantu tanaman juragan dengan mendorong pertumbuhan akar yang sehat, karena memiliki kandungan molekul oksigen ekstra. Dengan itu, dapat membantu akar tanaman menyerap nutrisi dari tanah. Dengan hidrogen peroksida 50%, dosis yang dibutuhkan cukup banyak, yaitu 6,5 mili per liter air. Cara aplikasinya bisa semprot atau kocor ke tanah sekitar batang tanaman. Perawatan tambahan kedua adalah untuk memperbaiki kondisi tanah yang keras. Biasanya ini terjadi setelah hujan terus-menerus, yang mana itu membuat tanah menjadi semakin padat. Padatnya tanah ini menyulitkan akar tanaman dalam menyerap air. Sebab itu juga bisa terjadi rontok bunga. Kalau hanya diberi pupuk kalsium saja, sementara tanahnya belum sehat, masih belum sempurna pembungaannya. H2O2 50% bisa membantu juragan mengatasi hal tersebut. Dengan 2 mili saja per liter, diberikan dengan cara kocor. H2O2 50% bisa menjadi fungisida pencegahan protektif, dengan cara disemprotkan pada daun dan batang. Tentunya dengan dosis khusus, yaitu 1 mili saja per liter. Kalau digunakan ketika sudah ada gejala serangan, dalam arti sebagai fungisida pengobatan, dosis yang dibutuhkan adalah 3 atau 3,5 mili per liter air. Masih sama, dengan hidrogen peroksida 50%, juga diberikan dengan cara semprot pada daun dan batang. Ini bisa mengatasi permasalahan patek. H2O2 50% yang disemprotkan tadi, boleh juragan campur dengan insektisida. Misalnya dengan merek dagang Kurakron. H2O2 dipakai 3 mili per liter, ditambah dengan insektisida Kurakron 1 mili per liter. Dari itu, juragan bisa mengendalikan patek dan hama sekaligus. Perlu diperhatikan, kalau aplikasi semprot ini tidak bisa setiap hari diberikan. Sekalipun lahan juragan sering terkena curah hujan yang cukup ekstrim, paling cepat, aplikasinya 3 hari. Tapi kalau hanya untuk mencegah, cukup sebulan sekali atau 2 minggu sekali saja. Penyakit cabai sendiri, macam-macam penyebabnya. Bukan hanya serangan dari atas seperti patek tadi, tapi juga ada serangan dari dalam tanah. Seperti halnya layu fusarium dan kawan-kawannya. Bila ada tanaman yang terkena layu, aplikasi H2O2 akan lebih baik dengan cara kocor. Jamur fusarium kita basmi di tempat tinggalnya langsung. Selain boleh dicampur dengan insektisida, boleh juga dicampur dengan fungisida yang biasa juragan gunakan. Misalnya dicampur dengan fungisida sistemik skor dan fungisida kontak protektif antrakol. H2O2 50% diberikan dalam dosis 1 mili per liter. Kemudian tambahkan fungisida skor 0,5 mili per liter. Diamkan dulu selama 5 menit. Apabila tidak muncul reaksi seperti perubahan suhu, gelembung, maupun bau, tambahkan fungisida antrakol dengan dosis 2 atau 4 gram per liter. Bukan hanya dengan pestisida.
H2O2 juga bisa dicampur dengan baking soda untuk mengatasi masalah seputar jamur, seperti halnya layu atau patek. Bila dengan cara semprot, aplikasinya seminggu 2 kali. Ini efektif di musim hujan. Dosis H2O2-nya 1 ml per liter. Kalau takaran 1 tangki sprayer, membutuhkan 15 ml. Sementara baking soda yang digunakan adalah 2 sendok makan. Aplikasi setelahnya, rolling dengan pestisida lainnya. Kalau cukup banyak serangan jamur, saya sarankan pakai fungisida sistemik juga. Karena bahan tadi sifatnya kontak. Penyemprotannya, sebaiknya dilakukan pada sore hari, agar bahan-bahan tersebut lebih meresap ke tanaman. Dan tidak menguap karena sinar matahari. Dari semua cara tadi, mana yang akan juragan gunakan? Walaupun sekarang ini sudah masuk musim kemarau, tapi ketika ada kabut di pagi hari, saya sarankan tetap melakukan pencegahan jamur, agar tidak terjadi patek. Seperti dengan cara semprot tadi. Kalau mau modal yang murah, pakai H2O2 dan baking soda saja, juga bisa mengatasi patek. Lumayan kan, buat selingan. Sekian, dan sampai jumpa.